Oke, sudah melihat layar yang Pak Servas kirim, share screen? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Bentar. Oke. Nah, jadi selama 4 minggu berturut-turut pada hari Jumat, nah baru mulai kita sudah melihat ada yang coret-coret nih. Bentar. Bentar ya. Ini coret-coret ya. Oke. Oke. Jadi kita akan mulai. Untuk tema renungan kita hari ini kok masih ada yang itu ya. Ini biasanya langsung ada muncul namanya kalau ada tulis. Pagi, Pak. Selamat pagi. Kok masih ada yang itu ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Anak-anak jangan coret-coret nih. Ketahuan nanti yang coret-coret itu. Ada tuh. Oke, masih bisa mendengar suara Pak Servas ya? Tadi ada teman-temanmu yang coret-coret, jadi Pak Servas harus ini dulu menghapus coretan dari teman-temanmu supaya Pak Servas bisa membagikan materi renungan dengan baik. Oke, kita mulai. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah merenungkan secara bersama-sama di pertemuan yang pertama itu tentang tantangan dan harapan, bahwa setiap kita itu pasti memiliki apa yang dinamakan dengan tantangan, dan dengan mengalami tantangan pasti kita menginginkan juga akan adanya harapan untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik. Di pertemuan yang kedua, belajar dari Yesus seperti apa? Yaitu Yesus yang selalu berbelas kasih. Dan di pertemuan yang ketiga, aku yang baru itu seperti apa? Jadi dulunya aku yang seperti tidak berbuat baik, sekarang menjadi lebih baik. Jadi aku yang baru. Nah sekarang di pertemuan yang terakhir, di pertemuan yang keempat, ini kita akan merenungkan secara bersama-sama dengan tema renungannya adalah mana aksimu. Berarti lebih pada tindakan kita, bukan hanya sekedar ide dari kita, saya mau berubah Pak Servas. Atau misalnya pada Pak Bram, saya mau berubah. Mana aksinya seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, sebelum kita mulai, Pak Servas minta bantuan kepada Audrey untuk memimpin kita dalam doa pembuka untuk mengawali renungan kita pada hari ini. Audrey, silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hadirlah bersama kami, dampingilah dalam pertemuan ini, supaya kami tetap menjadi anak yang rendah hati dan cinta pada sesama. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Audrey sudah memimpin kita dalam doa pembuka untuk mengawali renungan pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita akan melihat video singkat.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Suaranya bisa kedengaran ya? Pak. Kedengaran, Pak. Di judul videonya adalah Bintang Misioner. Sayang, bangun yuk. Sayang, Ngebahas. udah 5:30 loh. Kita mau misa online jam 6. Anti, yuk bangun yuk. Sayang, Anti, yuk. Yuk jangan malas bangun ah. Yuk mandi, kita mau misa online. Ih, Mama aja. Lupa ya, udah janji loh mau rajin misa setiap hari Minggu sama Mami. Yuk bangun yuk. Gak mau. Enggak, jangan bikin Mama marah. Ayo, Gak mau. bangun. Kalau ditanya kepada kita, apakah engkau mencintai saya? Saudara, itu namanya bukan asbun saja. Kalau mau serius itu menjawab, harus memikirkan. Dik, Apakah dalam hidup saya, bisa dulu. aku rela berkorban, menyediakan diri untuk mereka. Kepada dia yang bertanya pada saya. Si Petrus, Nanti, pada penghabisan Injil Yohanes. Anti, aduh, maaf banget ya, aku telat. Kamu dari mana aja sih? Iya maaf, aku sama papa mama aku tadi ke gereja dulu. Emang udah bisa ke gereja ya? Udah, kalau kamu udah divaksin ya kamu boleh ke gereja. Cuma kamu nggak boleh berkumpul di mana-mana. Oh, Kamu pasti misa online ya? enggak, aku tidur. Loh kok ketidur? Males. Astaga, kamu tuh rugi banget tahu. Tadi homilinya pastor itu bagus banget. Homili apaan? Nah, pastor itu bilang kita itu bisa jadi bintang misioner. Bintang misioner? Hah? Apaan tuh? Iya, jadi kita tuh bisa menerangi sesama kita. Ya udah bawa senter aja kan beres. Astaga, konsepnya tuh nggak gitu, Anti. Ya udah, kita jadi pergi nggak sih? Iya, ayo. Ini sekarang panas. Iya, biasanya hujan nih. Bener sih. Itu ibunya kasihan kayaknya lagi sakit deh. Kita coba tanya dulu yuk. Kamu aja. Ibu kenapa? Ibu pusing nak, kaki ibu juga susah jalan. Aduh, ibu pasti belum makan ya. Ibu tunggu sebentar ya. Ya, kamu punya uang berapa? Aku cuma punya segini. Ya udah nggak apa-apa, ini cukup. Aku mau beliin makan buat ibu itu. Kamu jangan kemana-mana. Ya. Jangan lama-lama. Iya. Lama banget sih. Bu, ibu tunggu sebentar ya. Teman saya lagi ke warung beli makanan buat ibu. Iya nak, terima kasih nak, ibu baik. Bintang penyelamat ibu, terima kasih nak. Kok kamu diam aja nggak makan rotinya? Jangan khawatir, uang kamu bakal aku ganti kok. Aku minta dulu ke mama. Besok aku ganti, aku janji. Gak usah. Loh, seriusan? Tapi kok kamu jadi diem gini sih? Aku nyesal, It. Karena aku selalu jadi orang yang egois. Aku juga jarang ke gereja. Tapi saat menolong orang tadi, itu membuat aku senang banget. Aku pengen berubah jadi orang yang lebih baik. Nah, Anti, kamu mau kan jadi bintang misioner seperti kata homili pastor tadi? Mau? Yeay! Oke anak-anak, itu video singkat berkaitan dengan itu ya. Semangat berbagi. Share screen lagi.
Nah, jadi menjadi bintang misioner. Tadi kan ketika di video ajakan dari pastor untuk kita semua menjadi bintang misioner. Menjadi bintang misioner itu seperti apa? Nah, tadi di video dikatakan menjadi bintang misioner itu berarti bisa menerangi sesama kita. Nah, kalau bisa menerangi sesama kita, apakah seperti yang di penjelasan oleh teman yang satu tadi mengatakan, ya sudah ambil senter dan menerangi orang-orang di sekitar. Apakah seperti itu? Atau misalnya di ruang gelap kita ambil obor atau ambil senter menerangi isi ruangan. Apakah bisa menerangi sesama kita itu seperti itu? Bukan. Jadi menjadi bintang misioner berarti bisa menerangi sesama kita, itu bisa diartikan sebagai memancarkan sinar kebaikan kepada semua orang. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu bisa mengubah hidup orang lain. Makanya di sini ajakan, kalimat ajakan. Kalau di kelas 6 mungkin Pak Yohanes atau kelas 3, kelas 4, kelas 5 ada yang namanya kalimat persuasif ya. Itu dalam pembuatan slogan itu selalu mengajak menjadi bintang misioner. Nah, ini kayak semacam slogan ya. Menjadi bintang misioner. Menjadi bintang misioner itu seperti apa? Bisa menerangi sesama kita. Bisa menerangi sesama kita itu seperti apa? Pertanyaannya lebih lanjut lagi. Menjadi bisa menerangi sesama kita berarti memancarkan sinar kebaikan kepada semua orang. Dengan melakukan apa? Melakukan hal-hal kecil, melakukan hal-hal baik sekecil apapun, kita bisa menerangi sesama kita yang berada di sekitar kita. Seperti itu. Nah, sekarang kita bisa menjadi bintang misioner, tidak perlu melakukan hal-hal besar, tetapi mulailah dari sekarang untuk melakukan hal-hal kecil. Memberikan senyuman kepada orang di sekitar itu merupakan satu hal kecil, kebaikan kecil yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, sekarang Pastor saja yang akan membacakan kitab suci dari Roma bab 12 ayat 2 sampai 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Oke, jadi ini adalah inspirasi kitab suci bagi kita untuk kita renungkan secara bersama-sama. Nah, ada satu kalimat yang bagi Pak Servas ini cukup menarik untuk kita renungkan. Di sana ada kalimat, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Pak Servas mengajak kalian untuk melihat dulu gambar yang ada di samping itu. Gambar yang pertama itu adalah gambar orang yang malas-malasan belajar. Gambar yang kedua adalah orang yang rajin belajar. Nah, kalau kita kaitkan, selamat pagi ya nak. Kalau kita kaitkan dengan kalimat dari kitab suci tadi, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, berarti di sini anak-anak bisa melihat ya, kira-kira menurut dalam kitab suci ajakan kita untuk berubah itu, apakah kita masih tetap bermalas-malasan dalam belajar atau kita mau berubah untuk rajin belajar. Jadi pasti ada konsekuensinya. Kalau kita malas belajar, konsekuensinya apa?
Kalau kita rajin belajar, konsekuensinya apa? Ke depannya kita akan menjadi seperti apa? Nah, di sini dikatakan kamu mampu membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang namanya kehendak Allah itu berarti sesuatu yang baik, yang sempurna. Berarti di sini kamu bisa mencoret gambar ini besar-besar yang malas ini. Dalam hal ini kamu bisa mencoret kebiasaan-kebiasaan buruk kamu yang selama ini mungkin malas belajar. Kalau misalnya diberikan tugas untuk mengerjakan PTS tapi bermain TikTok-an, bermain di Instagram, lebih banyak bermain game online, dicoret besar-besar kebiasaan kamu itu supaya nantinya kamu berubah menjadi orang yang baik. Seperti itu. Nah, anak-anak pasti di kelas 4 sudah mendapat apa yang dinamakan dengan metamorfosis kupu-kupu. Di sini dikatakan, oh ya anak-anak, tahukah kalian tentang siklus kehidupan seekor kupu-kupu yang bersayap indah dan menarik? Jadi kalau metamorfosis dari kupu-kupu itu pertama mulai dari mana? Ada yang tahu? Telur. Yang kedua? Ular. Yang ketiga? Akhir menjadi kupu-kupu. Nah, anak-anak. Jadi siklus kehidupan seekor kupu-kupu, sehingga ketika kita melihat, wah sayapnya kupu-kupu itu begitu indah. Tahukah kalau kita melihat dari proses dari awal ketika bertelur dan melihat setelah itu menjadi ulat, ulat itu kelihatan itu bagus atau enggak? Mungkin kelihatan, oh kita malah merasa jijik dengan ketika melihat ulat. Tetapi ketika dalam proses menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu, kita hanya melihat saja, oh kupu-kupu itu indah. Kita tidak melihat yang prosesnya, siklus kehidupan sebelumnya. Oh, dia mengalami hal yang luar biasa. Untuk bisa menjadi kupu-kupu yang indah, dia harus berada di dalam kepompong selama berapa hari, atau dia harus menjadi ulat dulu yang kelihatan menjijikkan, atau dia harus bertelur dulu, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan siklus kehidupan, sehingga ketika kita melihat kupu-kupu yang indah itu, kita juga harus melihat ke belakang prosesnya seperti apa. Nah, dari siklus kehidupan seekor kupu-kupu ini kita bisa membandingkan dengan kehidupan kita. Jadi ini semacam kalimat analogi. Jadi kita bisa membandingkan. Di sini ada kalimat mengatakan, begitupun dengan kehidupan kita, jika kita ingin menjadi seperti kupu-kupu yang indah, kita perlu melalui sebuah proses yang panjang agar bisa meraih apa yang kita inginkan dan yang Tuhan kehendaki. Kalau anak-anak pengen menjadi dokter, dari sekarang kamu harus bisa rajin belajar. Pengen menjadi seorang pilot, dari sekarang harus rajin belajar. Oh, saya menjadi pilot tapi selama ini saya tidak pernah belajar. Jangan berharap kalau kamu bisa menjadi seorang pilot, tetapi kamu malas belajar. Nah, di sini dikatakan butuh proses. Ini ada Pak Sarfas menulisnya, mengetiknya dengan huruf yang lebih besar, proses. Jadi melalui sebuah proses yang panjang. Jadi untuk bisa meraih apa yang kita cita-citakan, butuh apa yang dinamakan proses. Di sini dikatakan sebuah proses menjadi. Kamu mau menjadi apa? Oh, saya mau menjadi pilot. Saya mau menjadi guru. Di sini anak-anak ada yang mau menjadi guru? Ada? Tidak ada ya. Tidak ada yang mau menjawab. Ada yang mau menjadi dokter? Banyak. Banyak mau menjadi dokter. Wow, banyak. Ada yang mau menjadi pilot?
Wah, banyak. Ada yang mau menjadi YouTuber? Saya Pak. Banyak. Pak. Ada yang mau menjadi blogger? Saya Pak. Ada yang mau jadi blogger? Saya Pak. Menulis banyak tulisan-tulisan yang bermakna sehingga orang lain bisa membacanya. Oh, itu banyak. Tapi kalau Pak Sarfas tanya, ada yang mau menjadi guru? Nggak ada ya? Oke, itu yang kalian harus pikirkan dari sekarang. Sebuah proses menjadi, kamu mau menjadi apa ke depannya? Itu dari sekarang kalian harus sudah mulai menentukan. Nah, di sini ada satu kalimat terakhir yang mau menunjukkan bahwa kita inginkan meraih apa yang kita inginkan dan yang Tuhan kehendaki. Kalau kamu nantinya sudah menjadi YouTuber, jadilah YouTuber yang baik. Itu berarti yang Tuhan kehendaki. Jangan kamu menjadi YouTuber yang mengupload akun-akun yang seharusnya tidak baik seperti itu. Atau menjadi dokter, jadilah dokter yang mau melayani siapa saja. Jadi yang Tuhan kehendaki. Di sini kalau anak-anak melihat gambar, ada gambar anak yang sedang belajar, terus anak panah menuju sebuah proses menjadi. Sebuah proses menjadi, silakan anak-anak pikirkan, saya mau menjadi apa? Menjadi seorang pilot, jadilah pilot yang baik. Menjadi seorang dokter, jadilah dokter yang mau melayani sesama. Seperti itu. Atau nantinya kalau ada yang mau menjadi guru, jadilah guru yang mau melayani anak-anaknya dengan baik. Seperti itu. Nah, di sini Tuhan inginkan agar kita berubah menjadi baik. Berubah menjadi baik itu misalnya apa? Yang tadinya sering iseng dan jahat terhadap teman atau alam sekitar kita menjadi anak yang baik. Jadi kalau kita suka iseng terhadap teman-teman di media sosial, di kelas 6 itu ada yang namanya hate space lagi tentang TTS-nya ya. Hate space. Speech, sorry, salah. Jadi ujaran kebencian dalam akun media sosial itu jangan sampai terjadi. Itu contohnya. Atau misalnya di sini kita menjadi terhadap teman dan alam. Berarti kita mau mencintai alam di sekitar kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kita juga menjaga dan melindungi makhluk Tuhan yang lemah. Biasanya ada anak-anak yang kalau Pak Sarfas biasanya melihat ada yang di rumah suka memelihara kucing, memelihara hewan peliharaan misalnya anjing. Kita harus menjaganya dengan baik. Kalau itu sudah menjadi peliharaan kita, kita harus menjaga merawatnya dengan baik. Atau misalnya awalnya cuek berubah menjadi peduli, kita peduli dengan sesama. Misalnya di sekolah atau saat sedang belajar online memperhatikan pelajaran dengan baik. Nah, ini yang Pak Sarfas tekankan. Misalnya kalau Pak Sarfas beri contoh Pak Bram lagi, kalau Pak Bram itu kelas 3 ya. Kita contoh saja, bukan Pak Bram. Kita beri contoh Pak Daryono, Pak Oyon. Pak Oyon lagi menjelaskan tentang mata pelajaran Pak Oyon mengajar, contohnya IPA ya. Lagi menjelaskan metamorfosis itu apa. Tetapi anak di rumah, kameranya ditutup, setelah itu tidur. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan saat pelajaran. Atau mengerjakan tugas tanpa harus disuruh. Orang tua harus bangunkan dulu, mandi, bahkan dimandiin. Setelah itu seharusnya meeting jam 8, nongolnya di jam 8:10, seperti itu. Nah, kita harus berubah. Di sini dikatakan Tuhan ingin agar kita berubah menjadi baik. Nah, ayo sekarang saatnya kita bergerak dan berubah dan selalu bersyukur dan hidup sederhana. Jadi kita harus bersyukur dan hidup sederhana. Jadilah anak-anak yang terus bersinar menjadi terang dan membawa damai dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi ini ajakan buat anak-anak, ayo sekarang saatnya kita berubah. Nah, anak-anak masih ingat kata bestie itu artinya apa? Sekarang itu lagi di akun media sosial, di TikTok, di Facebook, di Instagram, selalu menyebut nama kata ini, bestie. Bestie itu ada yang tahu artinya apa? Sahabat. 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 Sahabat, Pak. Sahabat, Pak. Ya, jadi bestie itu Sahabat terbaik. ya di akun media sosial itu lagi viral ya kata itu. Jadi ketika menyebut temannya dengan kata "Hai bestie", artinya sahabat. Jadi kita menyebut teman kita, lawan bicara kita dengan sebutan bestie. Atau bestie itu kepanjangannya dari best apa? Best friend. Best friend. Jadi kita menyebut teman-teman yang ada di media sosial, teman kita yang di media sosial itu sebagai teman. Tapi apakah kita pernah memanggil teman-teman orang-orang yang berada di sekitar kita dengan best friend? Ataukah kita menyebut teman kita yang berada di sekitar itu dengan namanya dengan best friend, tetapi hati kita tidak pernah mengatakan bahwa dia yang berada di dekatku adalah seorang sahabat. Bahkan sebaliknya, saya lebih mengenal orang yang berada di dunia maya. Nah, di sini Pak Sarfas punya satu kalimat yang paling tidak kalian renungkan mulai dari hari ini sampai seterusnya, kata bestie. Bestie itu apa? Ini kalimat yang Pak Sarfas buat sendiri ya, bukan unduh dari orang lain punya ya. Jadi bestie, BE, berubah. Jadi kalian harus berubah mulai dari sekarang. Dari yang dulunya tidak baik, sekarang menjadi lebih baik. S, setia dalam mengimani. Jadi setia dalam mengimani berarti anak-anak setialah kepada Tuhan yang anak-anak imani. Oke? T, tulus dalam berbagi. Jadi ketika kamu membagikan sesuatu kepada orang lain, jangan hanya karena terpaksa. I, ikhlas dalam menerima. Ikhlas dalam menerima ketika kamu menerima sesuatu atau misalnya ada sesuatu yang hilang, ikhlaskan saja. Jangan sampai kamu tidak ikhlas untuk melakukan sesuatu. Dan E adalah empati pada sesama. Jadi kata empati ini lebih dalam lagi dari kata simpati ya. Empati berarti kita ikut merasakan penderitaan orang lain. Merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Jadi mari anak-anak semuanya dan juga Bapak Ibu guru yang ada di dalam meet ini, mari kita secara bersama-sama berubah mulai dari hal-hal yang baik, dari hal-hal yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Jadi setia dalam mengimani, tulus dalam berbagi, ikhlas dalam menerima, empati pada sesama. Jadi dengan sesuai dengan tema tadi, kita berubah. Jadi bergerak, berubah itu berarti bergerak. Seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini renungan kita. Jadi, Pak Sarfas ingatkan lagi, berubah, setia dalam mengimani, tulus dalam berbagi, ikhlas dalam menerima, empati pada sesama. Itu renungan dari Pak Sarfas yang bisa Pak Sarfas bagikan. Semoga selama 4 pertemuan ini paling tidak ada sesuatu yang anak-anak dapatkan sehingga nantinya anak-anak SD Yosudarso bukan hanya cerdas dalam pengetahuan, tetapi cerdas dalam hal spiritualitas, cerdas secara sosial, sehingga nantinya ketika orang lain melihat perbuatan baik kalian akan memuji Tuhan yang kalian imani. Oke. Sekarang kita akhiri renungan ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh siapa? Cila ya? Iya, Pak. Silakan. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim,
Terima kasih atas pernyataanmu. Bantulah kami untuk belajar berbagi kepada sesama, baik di lingkungan dan masyarakat. Dengan pengantaran Kristus, Putramu Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Cila. Terima kasih semuanya anak-anak. Terima kasih, Pak. Lanjutkan. Terima kasih, Pak. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Servas. Terima kasih. Saya izin live ya. Oke.